Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali menindaklanjuti pertemuan kita pada masa yang lalu, di mana kita bersama membahas tentang unit mulazamah atau unit kutab. Kalau istilah Ustaz Budi Asari namanya kutab, kalau di Islamah namanya mulazamah, yaitu mengantarkan anak-anak hafal Al-Quran di bawah 10 tahun. Mengantarkan anak-anak hafal Al-Quran di bawah 10 tahun. Ini bukan program biasa dan bukan program sampingan, tapi sebenarnya adalah program inti. Program inti pesantren. Kenapa dinamakan program inti? Karena program ini adalah untuk anak-anak kita. Program ini adalah untuk diri kita, untuk putra putri kita, dengan harapan bisa memberikan syafaat kepada kita. Ini yang pertama, bahwa programnya program ini, bahwa kita sekarang mulai membuat sebuah pola bahwa pesantren ini bukan untuk orang lain, tapi pesantren ini adalah untuk kita, keluarga kita, cucu-cucu kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita memulai komprehensif dalam pendidikan, kelengkapan dalam pendidikan. Mengantarkan anak-anak ini unggul harus dimulai dari KBLA dan SD. Yang ini adalah batu bata pertama kali yang akan kita letakkan sebelum nanti membentuk SMP, SMA. Di mana saat batu bata 6 tahun ini bisa berhasil, maka kita akan lebih bersantai pada jenjang-jenjang pendidikan. Tapi pada saat SD ini kita ini gagal, maka SMP-nya kita baru memperbaiki kegagalan. Di SMP-nya gagal, maka aliyahnya kita baru memperbaiki kegagalan. Bagaikan bikin kursi yang rusak, dipakali maneh, diketoki lagi, dikepres lagi, itu pekerjaannya mindun gaweni. Maka dari sini kita sebenarnya membuat kisah mulazamah ini adalah merupakan sebuah sistem yang menjadi kelengkapan kita dalam tarbiyah membina umat pada masa yang akan datang. Ketiga, bahwa pendidikan anak bukan pendidikan yang sederhana. Orang-orang yang pertama masuk Islam diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan para tokoh-tokoh yang lain. Mereka di usia-usia yang sangat belia, antara 8 sampai 10 tahun, yang dimana akhirnya mereka ini menjadi tokoh. Maka kita lihat dalam perjalanan sejarah, Umar Mukhtar saat berjuang kemudian sulit mendapatkan kader, maka dimulailah untuk membebaskan Libya dengan mengkader anak-anak TK dan SD, sampai akhirnya mereka menjadi pejuang-pejuang. Imam Ghazali saat melakukan perang salib itu sulit untuk mengajak orang untuk berperang, maka beliau siapkan 24 madrasah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dua penggagas Daulah Zakiyah ini. Dimulai dari madrasah kutab dan ibtidaiyah. Dari situ maka muncullah tentara-tentara yang akhirnya menjadi tentara Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya bisa mengalahkan perang salib dan bisa menaklukkan Al-Quds. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Ahmad Yasin. Saat beliau juga hampir berputus asa melakukan pembebasan terhadap Al-Quds dan penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi Israel. Kemudian di tengah-tengah beliau sambil duduk-duduk melihat anak-anak kecil itu bermain-main di halaman. Banyak sekali, banyak anak kecil. Kemudian beliau mulai berpikir, kenapa aku tidak menggarap anak-anak kecil ini?
Masjid beliau cukup kecil, tidak besar, mungkin ukurannya lebih besar dikit dari masjid Iskarimah Bilal bin Rabah. Rumah beliau juga kecil. Dari situlah beliau mulai membuat halaqah tahfidzul Quran untuk anak-anak. Ternyata Allah beri keberkahan di halaqah itu. Dari halaqah Syekh Ahmad Yasin itulah keluar Ismail Haniyeh yang sekarang menjadi Perdana Menteri Palestina. Dari situ muncul Khalid Mish'al yang sekarang ini menjadi ketua umum sayap Al-Qassam Hamas. Kemudian dari halaqah itu muncullah Syekh Ja'bari, komandan utama Qassam, Kopassusnya Harakah Muqawamah Islamiyah. Dari situ muncul Syekh Rantisi. Dari situ muncul Syekh Ridwan yang sekarang menjadi wazir Auqaf, menteri agama syu'un diniyah. Kemudian dari situ juga muncul lagi ketua kepolisian. Jadi luar biasa halaqah yang dibarokahi ini dimulai dari anak-anak ternyata menjadi sebuah kekuatan besar. Dan ini juga dilakukan oleh Khilafah Turki Utsmani dengan mengambil banyak anak-anak yatim dari Belgia, Bulgaria, Romania, kemudian Yunani. Dari anak-anak yatim yang telah dibina oleh Khilafah Turki Utsmani inilah akhirnya menjadi Kopassus, pasukan-pasukan ahli perang Turki yang tidak bisa ditandingi pada zamannya. Maka dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, membina kutab, membina mulazamah memang anak kecil, tapi sebenarnya kita meletakkan sebuah batu bata yang besar untuk mendapatkan kemenangan Islam. Ini yang menjadi prioritas. Maka saya sangat serius sekali menggarap program ini. Jadi ini bukan program sampingan. Ya, memang orang masyarakat awam mungkin melihat dengan sisi mata sebelah program anak-anak SD, SMP, seakan-akan nggak punya prospek. Betul, secara sisi-sisi tertentu orang menganggap itu bukan prospek, tapi dalam sisi strategi gerakan dakwah ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis sekali. Ini akhirullah rahmatullah. Maka rencana kita memang akan melakukan sebuah gerakan besar, program mulazamah ini ke seluruh Indonesia. Karena kalau ini berhasil, maka otomatis Ibnu Katsir akan berhasil, aliyah akan berhasil, karena pekerjaan kita selesai. Sekarang yang kita kerjakan di Iskarimah misalnya sebelum mulazamah adalah madrasah tsanawiyah li tahfidzil Quran. Itu yang kita rasakan kalau kita membuat idealisme pendidikan Islam, kayak kita ngerangkep jamak takhir. PR-nya SD ditumplekkan ke matik, PR-nya SMP ditumplekkan ke matik, programnya KBRA ditumplekkan ke matik. Kenapa? Di situ harus ngapalin Quran, padahal harusnya Quran itu sudah selesai sebelum usia 10 tahun. Harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, harusnya sudah selesai di SMP. Bahasa itu harusnya sudah selesai di SMP. Kemudian menghitung lagi, masa banyak. Nah, kita bayangkan nanti kalau kutab mulazamah sudah ada di seluruh Indonesia, maka nanti syarat untuk masuk madrasah atau SMK Ibnu Katsir, syaratnya nanti harus sudah hafal Al-Quran 30 juz, harus sudah selesai bahasa Arab. Dari mana input itu tercapai? Karena kita sudah bikin SD-nya. Tapi kalau tidak, maka kita ini selalu mendapat PR gelondongan kayu. Energi kita habis. Maka dari sinilah akhirnya ini adalah sebuah rangkaian pendidikan secara menyeluruh. Kita kawal selama 30 tahun. Program Binaul Ummah itu rata-rata adalah per 50 tahunan.
30 tahun kaderisasi, 20 tahun bergerak. Itu normalnya sebuah gerakan apa saja, baik itu gerakan Islam, gerakan komunis, gerakan kapitalis, itu rata-rata adalah al-marhalah al-khamsiniyat, yaitu sebuah metodologi per 50 tahun. PKI misalnya muncul tahun 1920. Kemudian mulai bergerak tahun 1928. 28 ditambah 30 berarti 58. Mereka itu sudah mulai bergerak dan mulai melakukan pemberontakan tahun 48 tes tahun 20 ya, 20 ditambah 30 berarti 50. Berarti lebih cepat 2 tahun melakukan pemberontakan. Kemudian 48 gagal, kemudian ditambah lagi 20 tahun 58 mereka bergerak, kemudian gagal lagi. Dan 6 tahun 65 ditambah 30 tahun berapa? 65 tambah 30 tahun tahun 1998 dengan runtuhnya Orde Baru. Itu mungkin masa reformasi, tapi di situ juga masa awal kebangkitan komunis. Kaderisasi mulai tahun 65, 30 tahun. 95 mereka sudah berhasil, 98 bergerak, 98 mulai partai PRD, partai-partai berdiri, badan-badan berdiri, organisasi berdiri karena kadernya sudah siap 30 tahun yang lalu. Baru kemudian masa bergerak mereka akan melaksanakan eksekusi biasanya setelah 20 tahun, antara 17 sampai 25, tapi senternya patokan 25 tahun. 98 ditambah 28, 2 tambah 20 tahun berarti 2018. Maka jangan heran bahwa PKI akan melakukan pemberontakan pada waktu itu direncanakan tahun 2018. Tapi bertepatan dengan pemilu 2019 akan menunggu pemilu, itu yang akan menentukan apakah eksekusi dilakukan atau tidak. Itu sebenarnya rumus-rumus secara sejarah di mana-mana begitu. Karena hidup kita ini nggak mungkin melakukan sebuah gerakan tanpa kader, dan nggak mungkin mengkader itu 2 minggu 3 minggu. Mengawal proses kaderisasi 30 tahun ini adalah penting bagi kita. Maka alasan kita yang keempat kenapa kita ini memperhatikan tentang SD Kota Mulazamah ini adalah merupakan sebuah rangkaian kaderisasi 30 tahun. Baiklah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya saya mau bahas sedikit tentang keutamaan Al-Quran, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kaderisasi manapun itu selalu mempunyai ideologi. Berpikir ideologi kadang-kadang masuk akal atau tidak masuk akal. Berpikir ideologi kadang yang berbicara adalah doktrin. Berbicara tentang ideologi kadang-kadang jangan kita menganggap sesuatu itu ilmiah. Maka gerakan-gerakan PKI, umat Islam harus minta maaf atas pembantaian umat Islam terhadap PKI. Jangan heran, itu namanya ideologi, itu yang penting adalah bisa menang. Maka kita harus mulai melihat bahwa ideologi kita adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu ladzikrul laka. Kata dzikrun ini bermakna syarafun, kemuliaan. Ya. Syarafun, kemuliaan, prestis, penghargaan, level. Artinya Anda dengan berpegang pada Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Duha alam nasyrah kasar wa rafa'na laka dzikrak al-insyirah. Dan aku tinggikan status kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Status sosial, status bangsa, status lembaga itu nanti akan naik kalau Anda bersama dengan Quran. Kalau Anda jauh dari Al-Quran, maka Anda akan jatuh dan turun.
Shad wal Qur'ani dzikr, dan demi Quran yang mempunyai kemuliaan. Kata-kata dzikrun bisa berarti ingat, bisa berarti syarafun, bisa berarti ikramun, yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang memegangnya. Ya, anak-anak kita kalau nanti sudah kita beri Al-Quran, maka insya Allah akan mempermudah anak-anak kita untuk menjadi pemimpin. Bagaimana dalam surat Sajadah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan urusan-urusan kami, dengan wahyu kami. Lama sabaru, karena kesabaran mereka, kesabaran untuk mendidik, kesabaran untuk mentarbiyah, kesabaran untuk istiqomah dalam tahdid, kesabaran untuk taat pada tiyadah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat yang aku bawakan. Ayat-ayat Al-Quran, yakin dengan janji-janji Allah. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan Allah telah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dan mereka dan Ibrahim menunaikan dengan baik, lulus. Maka kemudian Allah jadikan ini ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah jadikan mereka itu menjadi imam. Inilah akhirullah rahmatullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain di mana kita ini sebenarnya makin tinggi muamalah kita dengan Al-Quran, makin cepat kita untuk mendapatkan derajat terbaik. Ibnu Katsir menjadi cepat terkenal ya karena Qurannya. Karena Quran ini jadi apa? Ibnu Katsir kalau nggak ada Qurannya apa yang diandalkan? Segera bisa go nasional, bisa cepat terkenal, itu karena Quran. Iqra. Yuqalu sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah. Itu di hari kiamat nanti. Iqra wartaqi, naiklah. Di dunia ya sama. Jadi setiap kita ini beraktivitas membaca Al-Quran, anak-anak kita membaca Al-Quran, itu derajat kita naik. Warattil, dan tartillah kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau mentartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya level surgamu inda akhiri ayat, tergantung ayat terakhir yang kau baca. Kalau dapat cuma 1 juz ya derajatnya 1 juz. Kita baca sampai bisa menghafal 5 juz ya derajatnya 5 juz. Setengah Quran derajat kita setengah Quran seluruhnya, maka derajatnya adalah tertinggi. Inilah ikhwan rahmatullah, masih banyak yang lain. Saya hanya memberikan sebuah stimulan bahwa inilah muntolak berpikir kita, khalfiyah fikriyah, background berpikir kita pada saat kita mau melaksanakan program ini. Baiklah, kemudian bagaimana kita mengajak anak-anak kita ini agar supaya anak-anak kita bisa menghafal Quran? Ada 5 marhalah, 5 metode yang akan kita lakukan. 5-5-nya ini harus kita jalankan, karena kalau salah satu dari 5 ini berkurang, maka hasilnya pun juga tidak maksimal. Apa itu? Baik SD, SMP, SMA. Yang pertama adalah tahsin wa tahqiq. Yang kedua adalah tikror. Yang ketiga adalah tertibul ayat. Yang keempat adalah takdim atau tasmi'. Yang kelima adalah murajaah. Nah, baiklah. Jadi ini harus 5 ini. Bisa dibentuk 5 ini dalam satu halakoh. Misalnya Ustaz Didik langsung mentahsin dan mentahqiq, kemudian langsung mentikror, langsung mentartib, langsung takdim, langsung murojaah di satu halakoh. Itu mampunya hanya 1:10 siswa. 1:10 siswa. Tapi kalau siswanya banyak, santrinya banyak, maka seperti di SD itu kelasnya ada kelas tahsin wa tahqiq.
Jadi tahsin wa tahqiq ustadznya harus satu. Kenapa harus tahsin wa tahqiq? Sudah selesai ya, sudah dibaca. Fotokopi aja, cepat itu selesai. Ya. Kenapa kita harus tahsin? Karena ini metodologi Rabbani. Ini adalah bukan metodologi penemuan, bukan metodologi percobaan, tapi inilah yang dituntunkan oleh Al-Quran, cara ngajar Quran. Quran nuntunkan bagaimana cara ngajar Al-Quran. Ngajarnya gimana? Tahqiqlah, tahsinlah, talqinlah. Maksudnya gimana? Kita melihat saat Rasulullah berada di Gua Hira nggak bisa baca, buta huruf. Dan itu bukan kebetulan. Allah jadikan Rasulullah tidak membaca itu bukan kebetulan. Itu sebuah konsep. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah ya Muhammad, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi yang ketiga sampai Rasulullah susah bernafas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan engkau. Kemudian Rasulullah menyerukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Jibril mengatakan, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Rasulullah menyerukan, khalaqal insana min 'alaq. Begitulah cara Quran diajarkan, dengan cara ditalkin. Berarti kalau bicara talkin berarti gak banyak-banyak. Iya. Makanya paling banyak talkin itu cuma 5 ayat. Kalau anak-anak SD cukup 2 ayat. Anak-anak SD cukup 2 ayat. Duh, apa bisa khatam? 6 tahun itu insya Allah lebih dari 15 juz. Ya. Kalau kita ingin khatam dalam waktu 23 tahun, khatam dalam waktu 23 tahun, kita setiap hari minimal harus menghafalkan 2,5 baris. 2,5 baris setiap hari. Itu insya Allah 23 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita bisa setengah halaman setiap hari, maka insya Allah anak-anak kita sudah hafal 10 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal Quran. Kalau dimulai dari kelas 1, setiap hari setengah halaman saja, maka anak-anak kita insya Allah sudah hafal ya lebih dari 10 juz. Ini namanya talqin. Maka pada waktu itu tidak bermasalah Quran diturunkan di tengah-tengah orang Badui. Maka saat itu tidak bermasalah Quran diturunkan di tengah-tengah orang yang buta huruf, dan mayoritas masyarakat Quraisy saat itu buta huruf. Maka menghafal Quran tidak harus bisa baca Quran. Memahami Al-Quran nggak harus bisa baca Quran. Memahami Quran, mengamalkan Quran nggak harus tamat Iqra. Karena kalau itu nanti ditempuh, Rasulullah harus mengajari abata, taja, hakho, dadaroja, selak perang. Maka dari situlah tarbiyah Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya saat itu adalah yang penting langsung talqin. Kalau waktunya longgar bisa saya praktekkan cara talqinnya, ibu-ibu langsung bisa khatam. Kemarin di majelis MTA kita praktekkan talqin itu. Dan kemudian ayat yang paling sulit ayat apa? Surat apa? Yang belum pernah ngapalin surat, kita coba ada surat Waqiah atau surat Rahman atau surat apa? Kemudian Ar-Rahman. Coba 15 menit hafal dengan talqin. Yang satu tidak dengan talqin, bacanya a'udzu billahi minasyaitonir. Kenapa kita harus talqin? Itu ya. Nah, ini talqin dibacakan. Kalau anak-anak TK, anak-anak MI itu anak TK atau SD kelas 1 itu talqinnya satu kata. Amma yata sa'alun. Kalau juz
juz akhir lebih gampang ya, karena pendek-pendek. Innalladzina amanu illalladzina amanu wa amilus salihat 40 kali. Wa amilus salihat 40 kali. Illalladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun 40 kali. Jadi ini talqin per kata. Kalau anak-anak TK, SD sampai 2, SD sampai kelas 2, bahkan ada yang sampai kelas 3 itu per kata. Tidak harus hafal. Ini talqin, bukan menghafal. Sekali lagi, ini talqin, bukan menghafal. Ditalqin dulu sampai bacaannya betul. Nah, mentalqin itu berapa kali? Rata-rata 20 kali. Talqin itu rata-rata 20 kali minimal. Bisa 40 juga boleh. Gak usah terburu-buru. Anak itu tamat SD dapat 5 juz itu udah bagus. Tapi tilawahnya sama, ustadznya harus sama, gak boleh berubah, supaya lagunya sama. Itu ya, membaca ke siswa kata demi kata dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid. Dengarkan sebentar. Khalidina fiha abada radiyallahu. Anak-anak diajak menghafal. Tentu ini akan dicampur nanti dengan kaidah. Anak-anak begitu udah kelihatan agak bosan sedikit langsung main gitu ya. Nanti ada itu pola seni. Jadi kelihatan udah. Kalau biasanya untuk menarik untuk kata-kata jumlah ini, anak-anak cukup biasanya dikasih kayak keramik lomba duluan. Jadi siapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siapa yang 2 kali sampai sini dapat hadiah, ada permen di situ. Jadi ya, misalnya dari sini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ada kalimat itu. Sampai di sini wala sampai dia dapat permain. Yang duluan ya, bacaannya duluan. Akhirnya ya, tapi nggak boleh ngebut. Ya, siapa yang dulu dia mendapatkan permain. Ya, akhirnya anak-anak kadang nggak apa-apa itu, tapi yang jelas mengulangnya. Akhirnya nggak kerasa, anak-anak itu hafal dengan sendirinya. Ya, lagu dan intonasi diusahakan sama, maka musyrifnya 1. Kelas talqin ini biasanya 1 kelas sama. 1 bisa menghandle 30 siswa. Ya, 1 bisa menghandle 30. Ada yang 1 ngawasi lah, agar supaya anak nggak bermain. Kemudian yang keempat, memastikan makharijul hurufnya tepat. Karena ini bukan menghafal, tapi talqin wat tahsin. Talqin wat tahsin. Talqin agar supaya lagunya sama, intonasinya sama, lagunya seperti ustadznya. Kesalahan kita dulu, anak-anak suruh menghafal sendiri, suruh membaca sendiri, itu akan mengalami kesusahan 4 kali lipat. Karena saya sebutkan dengan metode ini, anak yang Iqra 3 itu sudah bisa ditalqin dan bisa menghafal Quran langsung. Anak yang sudah mulai bisa alif ba ta dan nyambung huruf itu sudah bisa. Bahkan ekstrimnya saya sebutkan dulu, zaman dulu kutab itu adalah menghafal 30 juz baru belajar Iqra.
gitu ya. Yang sama kalau Syekh Muhammad Al-Buti, kutab dulu itu adalah marhalah menghafal Quran qabla qiraah wal kitabah. Jadi mereka sudah hafal 30 juz baru belajar alif ba ta. Lebih cepat mana? Ya udah selesai baca. Udah. Sehingga huruf itu, tulisan itu hanya digunakan mengingatkan. Sekarang kan habis-habisan untuk belajar itu waktunya habis. Bayangkan kalau TPA kita, TPA ya sudah bagus lah, ada metodologi Iqra itu bagus. Kita bayangkan waktu emas 4 tahun itu, andaikan mereka langsung ditalkin, kira-kira kayak gimana? Ya dapatlah 10 juz, 5 juz ulang. Baca nanti udah dapat, aku siapa loh 10 juz, kenapa nggak bisa baca? Aku nggak baca dong. Nah ini memastikan makharijul hurufnya tepat. Tahqiq dilakukan berulang-ulang agar bacaannya betul dan benar. Ini kira-kira sekitar 20 kali. Dilakukan 20 kali. Ini marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua adalah marhalatu tikrar. Setelah mereka ini istirahat, anak-anak kemudian istirahat. Selesai tahsin kemudian istirahat. Setelah itu adalah marhalahnya tikrar, yaitu mengulang. Jadi saya bicara tentang tahfidz itu harus persistematik, bukan ayo ngapalin. Anak-anak kan gitu biasanya kita halakoh anak-anak suruh ngapalin, itu namanya nggak terukur, nggak bisa seragam. Tapi kalau begini, nanti satu kelas dapat 5 juz semua. Yang dapat 7 juz itu kelebihan, nggak masalah. Tapi ukuran kita tepat. Karena apa? Tahsin dan tahqiqnya sudah tersistem. Kemudian mengulang tikronya juga tersistem. Maka anak-anak berangkatnya sama. Bisa membuat batas minimal dari ma'had tahfidz mulazamahnya Ibnu Katsir adalah sampai kelas 6 mendapatkan 15 juz misalnya. Itu bisa diukur. Karena prosesnya sama. Kebanyakan pesantren tahfidz itu prosesnya tidak sama, sehingga hasilnya juga tidak sama. Ya, kepandaian dari musyrik aja kadang-kadang yang musyriknya bagus. Maka paling banyak ya kita dapatkan pesantren-pesantren tahfidz itu yang unggul ya hanya 1, 2, 3 orang. Tidak semua, ini yang repot. Kalau kita nggak hati-hati biasanya ya dari 10 ya 20 anak itu ya kira-kira yang lancar berapa? 3 anak gitu kan. Nggak bisa dibuat secara, karena prosesnya nggak sama. Setelah itu marhalah yang B adalah kelas tikror. Kelas tikror ini anak-anak mengulang bacaan yang sudah ditahqiq oleh gurunya. Bukan menghafal, cuma mengulang. Untuk SD cukup 3 baris saja. Mengulang bacaan sebanyak 40 kali. Kalau waktunya mepet, idealnya mengulangnya memang 70 kali. Tapi anak-anak kalau sudah ditahsin cepat bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Bacanya anak yang sudah begitu. Kenapa bisa? Karena sudah ditahqiq. Nanti untuk awal ini dituntun, ya, dituntun bareng kira-kira 10 kali. Waman adallu mimman yad'una min dunillahi ma la, terus sampai terakhir. Wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشرت itu sampai 40 kali. Maka anak ini biasanya dengan cara ini, asal dia sekalian, sekali khatam sudah lancar, bacaannya itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau zaman kita dulu wis khatam ping 5 waduh, kan apa?
ya nggak pernah mendapatkan contoh, nggak distimulan dalam sebuah format. Maka insya Allah anak khatam sekali saja itu bacaannya udah bagus, udah ngelender itu. Andaikan di SMP, SD belum hafal, SMP itu hampir dipastikan pasti hafal karena bacaannya udah lancar. Nah ini kadang-kadang kita keburu-buru langsung satu halaman, nggak perlu satu ayat. Nah saya sebutkan kalau kita ini nanti nggak keburu-buru, setiap hari 3 baris saja itu selesai. Nanti akan kita buatkan gambaran buru-buru. Mengulang bacaan sebanyak 40 kali ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sekali baca hafal, beliau ulang 40 kali. Syihab Az-Zuhri 70 kali. Kesimpulan hafalan itu bisa melekat itu ya Abu Mas'ud Ar-Razi agar supaya kuat itu adalah 500 kali. Mau kontan atau kredit. Ini ternyata sebuah penelitian. Jadi orang itu hafalannya melekat kalau sudah 500 kali. Saya ingat-ingat ternyata memang beberapa juz yang sekarang ini melekat dan dengan izin Allah sulit lupa. Setelah saya reka-reka ya kira-kira memang 500 kali. Jadi artinya ini proses sebuah rumus ternyata, rumus hafalan. Anak kalau belum 500 kali dia masih mungkin lupa. Makanya saya buatkan catatan, ini penelitian, ini percobaan kepada anak-anak. Ada ceket-ceketan angka itu loh. Jadi anak-anak udah 200 kali itu memang sudah bagus. Nah tinggal metodologinya dicicil tadi loh, mau dikredit 40, besoknya lagi 40, besok lagi 40, total 500, lancar. Maka wala tasta'jil bil Qur'an min qabli ayyuqadha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan jangan terburu-buru untuk menghafal Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini metodologi Rabbani. Kalau kita lihat nanti Ustaz Neman bisa nanti suatu saat mencari dan searching tentang sirah Datiyah, cerita-cerita para qurra, Hafiz, Asim, Waras gitu ya, para ulama-ulama qiraah sab'ah. Mereka beliau itu setoran ke ustadznya itu satu hari cuma 1 ayat Ustaz. Mereka itu satu hari cuma 1 ayat. Tapi perlu diketahui bukan karena 1 ayatnya. Karena di situ diulangi 500 kalinya. Jangan lihat 1 ayatnya. Karena beliau 1 ayat itu diulangi 500 kali. Maka Imam Hafiz 2 tahun, kalau nggak salah Imam Hafiz salah satu dari Qurra, 2 tahun beliau sakit sampai nggak sempat murojaah, kayak setengah koma. Begitu beliau sembuh, langsung ngimami Ramadan, nggak ada 1 huruf pun yang salah. Selama 30 juz, ngimami 30 juz, nggak ada yang salah, walaupun hanya 1 huruf. Kenapa? Beliau waktu itu saya setoran kepada syekh saya 1 hari cuma 1 ayat. Karena makin banyak dan entah berapa puluh tahun, akhirnya beliau khawatir jangan-jangan saya keburu mati gitu kan. Akhirnya beliau ngoyak-ngoyak sampai akhirnya diizinkan 1 hari itu 3 ayat. Dan terakhir menjelang ajalnya syekh ini, beliau diizinkan setoran 5 ayat per hari. Jadi ini ikhwan fillah rahimakumullah, saya sebutkan belajar mendidik anak ini adalah program jangka panjang, nggak usah terburu-buru. Yang penting proses ini dijalani. Nah, insya Allah anak-anak ini 500 kali ini bukan lama. Kalau murojaah dari kelas 1 sampai kelas 6, rata-rata anak-anak ngulang lebih dari 200 kali. Anak-anak. Kalau di SMP sudah jalan berarti 500 sudah otomatis lancar. Kalau ini dijalanin, ustadz-ustadz yang nggak lancar itu jadi lancar. Jadi makanya berkali nanti kalau ada ustadz yang nggak lancar, wes langsung serahkan kitab nih, talkinin penseket. Gitu. Wah itu udah sudah. Dan ini memang alhamdulillah para asatid yang akhirnya di kutab ini jadi lancar karena ya memang ngulanginya mentalkin 50 kali, 40 kali ya lancar. Sampai saat mutasyabihat itu jadi tahu. Kemudian tikrar ini murid hanya membaca, tidak menghafal. 2 proses ini dua-duanya bukan menghafal. 2 ini
tahqiq dan tahsin dan tikror ini bukan menghafal, hanya tikror. Makanya namanya tikror, mengulang. Walaupun anak-anak rata-rata ke 40 ini sudah hafal, tapi ini bukan menghafal. Kelasnya adalah kelas tikror. Baru selesai itu masuk ke kelas tartibul ayat. Nah, ini mereka sudah dimulai untuk menghafal. Tapi ini bukan menghafal, akhi, menertibkan ayat. Cepat sekali rata-rata mereka ya, cepat kalau sudah diproses itu sudah selesai. Nah, inilah yang membuat hafalan itu jadi mudah. Karena mereka tidak menghafal. Jadi hampir-hampir tidak menghafal. Tahqiq, takrir, dia tertib. Apa itu tertib? Siswa mulai menghafal bacaan yang sudah benar dan lancar. Faktor utama sulit menghafal adalah bacaan yang tidak lancar dan tidak benar tajwidnya. Bacaannya nggak benar, biasanya ngapalkannya susah. Karena orang menghafal itu kayak punya siklus gini, kayak punya apa ini? Misalnya kayak ada intonasi misalnya gini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum kalau dibuat garis sama. Kalau tajwidnya sama, pasti diulangi juga garisnya sama. Apa yang terjadi? Otak ini makin tebal. Makin tebal karena garisnya sama. Innal ladzina kafaru sawa'un. Kedua sawa'un, ketiga sawa'un, garisnya sama. Maka makin lama makin Tapi kalau Qur'annya nggak ada standar, innal ladzina kafaru, belarang kakaruan. Sehingga nggak terbentuk pola garis gambar itu nggak terbentuk rawat. Makanya aku tambah ngapalno ping 10 kok tambah 4 gitu. Itu bacaannya tidak garis. Ya. Kayak bisa di copy. Nggak bisa di copy. Garisan kalau dibuat garisan kotak suara di komputer itu bacaannya standar sama. Maka ke otak itu nanti masuk suaranya sama. Di situ juga menjadi sebuah teori, anak-anak kalau waktu menghafal usahakan tilawah syekhnya sama, mushafnya sama. Itu kan tak konsep nanti di menghafal yang lebih detail. Nah, bila tahapan B sudah dilakukan dengan baik, A dan B dilakukan dengan baik, maka biasanya menghafal tidak memerlukan waktu lama. Anak-anak selesai itu ayo ngapalin. Udah Ustaz. Cepat ya udah. Karena tahsin sama tikrornya udah selesai. Rata-rata kita ini tidak ihtimam pada tahqiq dan takrir ini. Biasanya kalau tidak disiplin di dua ini, mumet. Maka dua ini harus dijalani. Nanti yang kedua, ketiga ini akan mudah. Yaitu memulai dengan cara tertib. Di sini adalah menghafal urutan per ayat. Maksudnya apa? Tertib ini dia memang menghafalkan cuma satu ayat. Dia mengulang dari halaman yang sebelumnya, merangkai. Tapi kan yang belumnya sudah lancar. Yang satu sudah lancar. Jadi cuma tinggal ngikat istilahnya. Ngikat dari satu ayat ke ayat. Besok tambah lagi dia mulai dari satu halaman, dua halaman. Kalau sudah dia dapat setengah juz, mengulangi sampai setengah juz setiap hari. Tapi kan anak-anak udah lancar. Kayak semaan mantap itu udah. Udah selesai. Setengah jam udah selesai. Nah, anak tetap sekarang mungkin murojaahnya sudah 3 jusan setiap hari. Ya, 3 jusan. Itu ternyata bisa. Kemudian yang D, takdim dan tasmi. Setelah menghafalkan selesai baru takdim atau menyetorkan. Takdim itu setor atau tasmi kepada ustadznya. Siswa satu persatu menyetorkan hafalannya ke ustadz, menghindari kesalahan seminimal mungkin. Nah, bila ada yang salah, khusus untuk anak-anak hati-hati, diulang lagi 20 kali. Bisa sama ustadz itu, kalau capek nanti ada ustadz khusus bagian mengulang. Ini kamu cuma ngawasin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta
Kalau kita repot ada bagian reparasi. An'amta belum bisa an'am am'an. Dan perlu diketahui kalau anak itu bisa dia ucapkan ada namanya kerja otak terbalik. Saat kita bilang an'am dia am'an, maka bacalah saat itu am'an, maka dia jadi an'am. Ya, itu cara mentalkin ada anak-anak. Terus ada anak yang model begini kan, misalnya gini, amma yatasaalun, sa'alun kan gitu ya. Nah, berarti dia cara menghafalnya berbalik. Maka kita ajari memang yatasaalun, sa'alun, yatasaalun, amma al-azim, al-azim, an-naba'il azim, al-azim, an-naba'il azim, anil naba'il azim. Itu otaknya berbalik. Otaknya apa? Kedal itu loh. Itu maka kita untuk mempelajari anak-anak harus tahu cara pengolahan otaknya berputarnya bagaimana. Ada gayanya muter nengen, ada gayanya muter niwo. Enggak gurunya stres sampai disentak-sentak kan nanti takut. Ya dia memang begitu, cara berpikirnya begitu. Istilahnya kalau ada teori ilmu komputer namanya defragment gitu ya. Sini kalau nggak ada apa-apa tulis defragment itu anak itu kalau ada kotak-kotak kecil-kecil ya, kotak-kotak itu atau ini aja lah. Kotak di sini kotak-kotak anin naba'il azim alladzi fihi mukhtalifun. Kadang-kadang anak itu isi di sini dulu. Kadang-kadang selesai sini ke sini. Kadang-kadang ke sini dulu. Kadang-kadang ke sini dulu. Itulah otak untuk menyerap informasi. Maka kita harus paham. Maka ikuti kadang-kadang pola anak ini kalau kebaca mesti kebalik. Sekarang balik kan malah boten. Jadi kayak kaca. Dia melihat kanan kayak kiri. Sekarang kita kasih kiri aja dari kanan beneran gitu. Kayak orang ngesen apa mobil kan gitu. Kanan tambah ngiwo. Kiri tambah nengen terus dibalik aja. Tangan ngiwo tenanan toh. Iya. Itu kemudian jangan berambisi menambah hafalan. Berambisilah mengulangi. Jadi nggak ada anak nggak hebat. Yang hebat adalah anak yang mengulangnya banyak. Bukan anak yang menghafalnya cepat. Ya. Bila selesai setor maka digabung setengah juz sebelumnya. Kalau sudah selesai memang anak-anak murojaah minimal 3 juz per hari. Kalau proses 1-2 ini tidak dijalani berat, nggak akan bisa. Kalau ini tahqiq sama takrir tidak dijalani, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin anak bisa murojaah 3 juz dalam satu hari. Tentu bertahap ya 1 juz, 2 juz sampai 3 juz. 3 juz ini bisa jadi 1 juz setengah di sekolah, 1 juz setengah di rumah. Nggak harus sekali duduk. Kadang-kadang 2 juz di sekolah. Awal sama akhir mau pulang. Itu cuma setengah jam. Bareng boleh, berjamaah boleh. Murojaah hafalan baru, menghafal hafalan baru dilihat, dibaca, kemudian dihafal. Murojaah kuat bila membaca Al-Quran dengan mushaf tertutup dan tidak dipegang. Jadi terakhir murojaah itu Quran harus ditaruh, tidak dipegang. Murojaah berpasangan, satu ayat bergantian itu bagus. Ini yang jarang dilakukan oleh teman-teman. Kalau anak SD bisa latihan hafalannya per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala rasulihim bisyawat wa lahum 'adzabun 'adzim. Mu'minan itu nanti kalau sering murojaah gitu, dia akan mudah ditanya dan ditebak, dia bisa jawab. Kalau hanya murojaah sendiri, teruskan ayat ini biasanya masih bingung dia. Maka berpasangan perayatan itu adalah untuk lomba nanti. Maka Ibnu Katsir kalau bisa untuk anak-anak yang lomba itu latihannya adalah perayatan itu. Kadang maju mundur.
Jadi misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu di atasnya lagi gitu ya. Kalau kan bingung kan di atasnya apa? Di atasnya apa? Itu terus. Jadi set gitu. Jadi 3 ayat naik 2, turun 3, naik 2, turun 3, naik 2. Itu kalau pertama masih bingung, tapi kalau udah biasa anak-anak itu enak aja. Atasnya apa, bawahnya apa, karena dia sudah bisa. Ya kita sendiri, saya sendiri nggak pernah ngalami, anak-anak malah yang bisa. Karena kita belum ada waktu untuk belajar mencoba. Wis lancar, kemudian di innal ladzina khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim innal ladzina kafaru wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa minan nasi man yaqulu khatamallahu 'ala qulubihim wa minan nasi man yaqulu khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله bawahnya lagi bingung lagi terus gitu itu naik turun nah itu masya Allah dia mau kanan kiri atas itu satu kalau model begini satu halaman itu biasanya sampai 15 menit tapi anak-anak selesai itu nggak mikir lagi. Nah ini sistemnya ya. Kemudian hafalan yang hilang mengulang 30 menit per ayat atau per halaman, per halaman. Ya, hafalan yang hilang biasanya mengulang per halaman 30 menit. Prosesnya seperti pertama tadi, sama. Hafalan yang hilang prosesnya sama, ditahsin tapi nggak terlalu lama, yang kemudian takrir. Ya, saya kira itu. Kemudian lain-lain, ikhlaslah dalam beramal, niatkan keberkahan dunia saat membaca Al-Quran, bacalah dengan suara keras. Membaca harus dengan suara keras. Untuk menghafal, ini metode yang terbaik adalah dengan suara keras. Kenapa suara keras? Yang satu adalah supaya telinga ikut berfungsi. Yang kedua, melatih makharijul huruf. Menghafal dengan tartil dan pelan lebih kuat dari bacaan cepat dan terburu-buru. Ada suara cepat itu karena sudah lancar, bacaannya pelan, tahqiq itu pelan. Tapi nanti anak-anak pasti cepat, bacanya otomatis cepat. Tapi lambat juga bisa karena udah ditahsin lambat. Membaca terjemah membantu hafalan. Itu Al-Fidhi rahimahullah. Beberapa hal mungkin ada pertanyaan, betul? Sarapan, ya kita istirahat sebentar mungkin. Sarapan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan. Assalamualaikum. Bisa kalau memang disiapkan ya.